Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih akan belajar muatan IPS. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.3 dan 4.3, yaitu materi kegiatan ekonomi di masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Diharapkan dengan mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi jika dikelompokkan berdasarkan pengelolaannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini kalian akan mempelajari peran kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu cara menghargai jenis usaha orang lain. Diharapkan dengan mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui sikap-sikap apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghargai usaha orang lain. Untuk materi yang pertama yaitu jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Berdasarkan pengelolaannya, jenis usaha itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dikelola secara kelompok dan perorangan. Jenis usaha perorangan. Jenis usaha perorangan di sini yaitu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa dalam usaha perorangan yang menjadi tanggung jawab terhadap usaha yang dia buat yaitu dirinya sendiri. Apabila dia memiliki keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi miliknya sendiri, dan apabila dia mengalami kerugian, maka segala kerugiannya tersebut ditanggung juga oleh orang tersebut secara langsung. Contoh dari usaha perorangan yaitu bengkel dan juga toko serta warung. Jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Yang pertama yaitu firma. Firma yaitu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Nah, firma ini resiko kerugiannya itu ditanggung bersama. Dalam sebuah firma itu 2 orang yang bersekutu atau lebih itu sama-sama bertanggung jawab atas kemajuan firma yang dibuatnya. Jadi, mereka akan mengelola firma tersebut secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau CV. Nah, dalam persekutuan komanditer atau CV ini memiliki anggota aktif, yaitu yang berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif, yaitu bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Nah, jadi dalam CV ini atau persekutuan komanditer, nanti ini didirikan 2 orang atau lebih. Nah, di dalamnya itu ada yang menjadi sekutu aktif atau anggota aktif, dan ada yang menjadi sekutu pasif atau disebut anggota pasif. Anggota aktif adalah yang menjalankan usahanya, sedangkan anggota pasif dia hanya memberikan modal saja. Nah, contoh dari CV yaitu CV Rian Motor dan CV Kayu Jati Luhur. Selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT. PT yaitu suatu jenis usaha yang dikelola secara kelompok yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Jadi, PT ini adalah usaha kelompok yang modalnya itu didapat dari menjual saham. Contohnya yaitu PT Pembangunan Jaya dan masih banyak lagi PT-PT yang lain. Selanjutnya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Nah, modalnya yaitu ditanggung oleh negara. Nah, BUMN ini sesuai dengan namanya yaitu badan usaha milik negara, maka modalnya pun ditanggung oleh negara. Contohnya yaitu Perum Peruri, PET dan PT KAI Kereta Api Indonesia, Pertamina, PT Garuda Indonesia. Jadi kalau BUMN adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan jenis usaha kelompok yang usahanya itu berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh seseorang yang ikut serta menjadi anggota koperasi pada awal mereka ikut. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dikeluarkan setiap bulan oleh anggota koperasi. Contohnya yaitu koperasi unit desa. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat banyak melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat melakukan ketiga kegiatan tersebut untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi di sini pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu masyarakat banyak melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi maupun distribusi dengan tujuan agar masyarakat menjadi sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera yaitu apabila semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, ini akan mengalami perbedaan di setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, otomatis ketika pertumbuhan ekonominya berbeda-beda, maka akan sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di desa. Jadi, kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda tergantung dengan pemerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita harus menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh adalah ini kegiatan nelayan. Nah, di sini nelayan berperan pada kegiatan ekonomi, yaitu dalam hal produksi, di mana nelayan ini dia mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lauk pauk. Jadi di sini nelayan masuk dalam kegiatan ekonominya yaitu produksi. Berikut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama yaitu tidak merendahkan usaha orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita menemukan banyak sekali jenis-jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat. Nah, di sini berarti kita tidak boleh merendahkan usaha orang lain tersebut. Yang ada adalah kita harus menghargai hasil produksi atau barang yang dihasilkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu tidak mengganggu usaha orang lain. Nah, ketika kita menemukan dalam kehidupan bermasyarakat
memiliki usaha-usaha, maka kita tidak boleh mengganggunya. Mengganggu bisa saja kita dengan cara melempar tempat usaha orang lain atau menjelek-jelekan hasil usaha orang lain. Itu namanya mengganggu dan itu tidak diperbolehkan. Nah, cara yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai oleh orang lain. Nah, di sini setiap orang memiliki usaha yang berbeda-beda. Dan setiap orang itu memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Maka jika di dalam masyarakat itu ada orang yang memiliki usahanya itu lebih maju, maka kita tidak boleh merasa iri terhadap keberhasilan orang tersebut. Yang ada adalah kita harus terus berusaha meningkatkan agar kita juga dapat berhasil seperti mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Di dalam masyarakat pasti ada beberapa orang yang memiliki jenis usaha yang sama. Nah, apabila memiliki jenis usaha yang sama, maka cara yang paling baik adalah bersaing dengan sehat, bukan bersaing dengan cara menjelek-jelekan salah satu jenis usaha orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, di sini jika kita sudah sukses dengan usaha yang kita buat, maka alangkah baiknya kita pun membantu orang lain untuk dapat sukses seperti kita. Jadi bukan kita malah menjelek-jelekan usaha orang tersebut. Yang ada adalah kita membantu usaha orang tersebut agar dia pun bisa mengalami kesuksesan seperti yang kita dapat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bu Uma ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dipelajari yang sudah Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.